Pe, gue pengen kayak lu deh. Enak gitu di ATM nongkrong. Gue bosen nih. Kalau nggak jadi kembalian, ya landing di tangan Pak Oga. Jangan gitulah Ceng. Meski gue sering muncul di konten-konten kebaikan sosial eksperimen, tapi gue juga suka dipakai maksiat Ceng. Enakan kayak lu, bisa nongkrong dengan tenang di kotak amal, pure berkah, ya gak sih? Iya juga ya. Alhamdulillah. Itu tadi adalah contoh dari teks diskusi. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu teks diskusi. Tapi tunggu dulu deh. Kalian belum kenal kan sama Mimin? Oke, baiklah kita perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya bersekolah di SMPS Pembangunan dari kelas 9C. Marilah kita bahas apa sih itu teks diskusi. Teks diskusi adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terkait suatu permasalahan atau isu tertentu. Struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen menentang dan argumen pendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Nah, maksud dari isu yaitu penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Sementara argumen yaitu berisi sanggahan atau pernyataan yang menjadikan salah satu posisi yang bentuk pro dan kontra. Dan yang ketiga, kesimpulan saran yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama ada menggunakan konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan seperti sedangkan, tetapi, melainkan, dan sebagainya. Yang kedua ada menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan seperti daripada. Yang ketiga ada menggunakan kata modalitas. Kata modalitas merupakan suatu uraian atau pembahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap atau prasasti pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Yang keempat ada menggunakan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi adalah keterkaitan antar unsur dalam sebuah kalimat. Teks diskusi hendaknya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik agar memudahkan audiens untuk memahaminya. Baik tema, judul hingga gagasan utama harus saling terkait dan tidak boleh melenceng dari masalah yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya yaitu langkah menyusun atau menuliskan teks diskusi. Yang pertama, kita harus menentukan topik perdebatan atau isu. Yang kedua, menentukan tujuan atau bisa disebut dengan memberi penjelasan tentang pro dan kontra. Yang ketiga, mencari informasi data yang tentang isu yang dipilih secara relevan. Yang keempat, menyusun kerangka teks atau karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. 6. Merevisi atau menyunting teks diskusi supaya lebih rinci dan mudah dipahami. Baiklah, segini saja yang bisa saya berikan untuk teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Selamat tinggal.